Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan dan teman-teman yang saya sayangi. Baiklah, saya Eka Susanti sebagai moderator dan di samping saya Bunda Siti Sophia sebagai pemateri dengan judul pelajaran Perjalanan Guru TK Perintis. Kepada Bunda Siti Sophia dipersilakan. Terima kasih kepada Bunda Eka Susanti telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan karya tulis dengan judul Perjalanan Guru TK, diawali dengan kondisi Desa Bumi Makmur. Desa Bumi Makmur HTI adalah desa transmigrasi yang dibuka oleh pemerintah tahun 1993. Letak Desa Bumi Makmur yaitu merupakan daerah terpencil paling ujung di Kabupaten Musirawas, berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim yang sekarang yaitu Kabupaten Bali dan Kabupaten Musi Banyu Asin. Masyarakat Desa Bumi Makmur berasal dari berbagai daerah, berbagai macam suku serta budaya yang berbeda menjadi satu dalam lingkup Desa Bumi Makmur HTI. Adapun jarak antara Desa Bumi Makmur dan Kecamatan Muara Lakitan kurang lebih sekitar 135 km, hampir sama dengan jarak tempuh ke kabupaten. Jalan untuk menuju kabupaten adalah jalan tanah sekitar 45 km dan 85 km sisanya jalan aspal yang sudah rusak dan berlubang. Jadi jarak tempuh dari Desa Bumi Makmur ke kabupaten ataupun ke kecamatan jika musim kemarau sekitar 5 jam perjalanan sepanjang jalan berdebu tebal. Jika musim hujan mencapai 10 jam, bahkan bila ada kendaraan lain yang berlumpur di tengah jalan, bisa sampai 1 hari 1 malam di jalan atau menginap di tengah hutan. Karena harus menunggu kendaraan, namanya itu jonder, yang berfungsi untuk mengangkut bibit, kendaraan perusahaan untuk menariknya. Untuk mencari bantuan tersebut, kita tentu harus datang ke kantor unit perusahaan yang terdekat. Karena tidak ada sinyal di daerah kami, selain itu juga di jalan sering terjadi banjir. Jadi harus menunggu sampai banjir surut. Nah, pada tahun 2008 sekitar bulan Maret, saya mendapat tawaran menjadi guru TK. Saya didatangi oleh Ibu Muzayana dan maksud kedatangannya adalah meminta saya untuk menjadi guru TK. Pada awalnya saya menolak, ada perasaan ragu dan tidak percaya diri karena pendidikan saya hanya lulusan SLTP, yaitu SMP lokal jauh yang menginduk di kecamatan, yaitu SMP Muara Lakitan. Dengan gigih Ibu Muzayana memujuk dan merayu saya, meyakinkan saya sehingga terjadi dialog antara saya dan Ibu Muzayana. Ibu Muzayana, Ibu mau kan membantu saya untuk menjadi guru TK? Saya bilang, menjadi guru TK? Enggak, saya enggak mau, saya enggak tertarik. Ibu Muzayana, emangnya kenapa kok bisa bilang enggak tertarik? Saya tidak suka anak kecil, lagian pendidikan saya juga hanya lulusan SMP, Bu. Mana mungkin lulusan SMP menjadi guru? Enggak, walaupun kamu lulusan SLTP, kamu pasti bisa. Nanti ambil paket C, sekarang yang ambil paket C juga bisa kuliah. Terus bagaimana cara mengajarnya, Bu? Saya belum ada pengalaman mengajar. Saya tahu kamu itu belum ada pengalaman dalam hal mengajar, tetapi kamu mengajarnya sebisanya dulu. Nanti kita bisa ikut pelatihan bagaimana cara mengajar anak-anak dan datang ke TK yang ada di kabupaten. Kita bisa belajar dari mereka. Saya tidak bisa bernyanyi, Bu, apalagi lagu untuk anak-anak TK. Guru TK harus periang, sabar, dan energik. Semua itu tidak ada dalam diri saya. Ibu Muzayana, enggak apa-apa, enggak bisa bernyanyi, tapi kamu bisa di bidang yang lain. Karena saya tahu kamu punya potensi di bidang yang lain, yang orang lain tidak punya. Iya, Bu, tapi saya tak berminat, bermimpi pun tidak untuk menjadi guru TK. Saya tahu menjadi guru itu sangat mulia.
Tapi untuk sementara ini saya belum bisa, Bu. Ibu Mujayana, kalau bukan kita siapa lagi yang akan membangun desa ini? Saya tahu kamu lahir di Pulau Jawa, tapi kamu besar di desa ini. Ayo kita sama-sama membangun desa. Ini coba pikir sekali lagi. Saya kasih waktu kamu 1 minggu untuk berpikir. Iya, Bu, terima kasih. Nanti saya pikir dulu. Malamnya waktu itu saya tidak bisa tidur. Beliau meminta saya untuk membangun desa. Sepertinya kata-kata itu menyentuh hati saya, dan saya berandai-andai. Seandainya dulu saya melanjutkan ke SMA, mungkin tawaran itu langsung saya terima dan saya percaya diri. Tapi apa mau dikata, keadaan orang tua yang hanya tinggal satu, saya kasihan untuk memaksakan kehendak saya. Saya pendam keinginan di hati yang paling dalam. Dengan banyak pertimbangan dan memikirkannya, dengan masa-masa akhirnya saya terima untuk menjadi guru TK. Di awal bulan April dimulailah pekerjaan dengan mencari murid terlebih dahulu dengan cara dari pintu ke pintu. Kami datangi keluarga yang ada anak usia 5 tahun sampai 6 tahun. Kami datangi sambil memberi pengarahan serta nasihat agar mau mendaftarkan anaknya sekolah TK yang baru akan kami rintis. Pada saat itu, karena masyarakatnya masih awam tentang pendidikan anak usia dini, jadi ada yang setuju dan ada juga yang tidak. Bahkan tak sedikit mereka mencela dan mencibir, untuk apa disekolahkan masih kecil. Paling TK-nya tidak akan bertahan lama seperti dulu. Saya hanya bertahan 1 tahun. Tapi kami tidak putus asa dengan kata-kata seperti itu. Setiap sore kami mulai berkunjung ke rumah warga, sebab kalau pagi orang tuanya kerja harian di PT MHP, ada juga sebagian yang kerjanya motong karet. Perjuangan dan kerja keras kami membuahkan hasil. Kami waktu itu mendapatkan murid untuk 1 bulan kami mencari itu sudah 35 anak di awal tahun pelajaran. Selain mencari murid, kami juga mempersiapkan tempat untuk kegiatan belajar mengajar, mulai dari membersihkan balai desa yang akan kami tempati, mulai dari mengecat, memperbaiki dinding dan atap yang bolong, sehingga kalau musim hujan itu bocor di mana-mana ya, Bunda. Selain itu juga kami meminjam meja dan kursi dari SD, karena waktu itu kepala sekolahnya ikut juga andil dan memberikan pengarahan kalau mau alat-alat yang belum ada itu bisa dipinjam dulu dari SD. Maklum kami perempuan semua, jadi dari membersihkan dan mengecat balai desa kami lakukan pada sore hari. Dengan kesepakatan hasil musyawarah dan kepala SD, dengan kami bertiga bahwa yang menjadi kepala TK adalah Ibu Mujayana dan nama TK-nya adalah TK Ajaro yang berarti itu bunga, dengan harapan TK Ajaro bisa membawa nama baik dan bisa mengharumkan nama desa dari kecamatan dan kabupaten yang sesuai dengan namanya yaitu bunga. Nah, sampai di sini Bunda ujian datang. Dalam kegiatan belajar mengajar untuk yang pertama kalinya, karena kami belum pengalaman, jadi kami mengajar sebisanya. Sementara kepala sekolah kami belajar ke TK Wali Songo yang ada di Tugu Mulyo untuk melihat cara mengajar dan meminjam buku pedoman dalam mengajar. Tak terasa sebulan telah berlalu. Ternyata pada waktu itu ada lagi anak-anak yang menyusul mendaftar, sehingga bulan September jumlahnya siswanya mencapai 70 anak. Melihat jumlah yang begitu banyak, jadi balai desa itu kami sekat dengan triplek. Dijadikan 2 kelas. Kami mengajar dengan 3 guru dan kepala sekolah. Pada semester awal mengajar ujian itu sangat berat bagi saya. Yang pertama belum ada pengalaman mengajar. Yang kedua dengan jumlah 70 anak, sementara gurunya yang satunya cuti melahirkan dan yang satunya keluar karena tidak tahan menjadi guru di pelosok, karena itu datangan dari guru dari desa tetangga. Jadi sementara itu saya mengajar cuma 2 orang, saya dengan kepala sekolah.
Dan kalau kepala sekolah itu ada pekerjaan dinas atau urusan dinas, yang pertama yaitu mengajukan izin operasional. Terpaksa saya mengajar hanya sendiri. Bisa dibayangkan bagaimana bunda-bunda dengan 70 anak atau 2 kelas mengajar sendiri. Bisa dibayangkan ya bunda ya, saya harus bolak-balik dari kelas A ke kelas B. Belum lagi saya mengajar dengan menggendong anak pertama saya yang baru berusia 3,5 tahun. Itu waktu itu masih manja ya Bu ya, jadi saya harus menggendongnya. Keadaan desa Bumakmur sungguh mencekam karena terjadi konflik antara masyarakat dengan perusahaan. Masalah sengketa lahan. Banyak kebun warga itu digusur oleh PT MHP. Dan warga tidak terima sehingga terjadi keributan dan terjadi penangkapan kepada yang terlibat, termasuk kepala desa. Kami ditahan karena dianggap sebagai perambah hutan. Semenjak kepala desa tidak ada, kejahatan di desa Bumakmur semakin merajalela. Perampokan, penodongan, pembunuhan, dan pengrusakan fasilitas umum seperti gedung balai desa, seperti SD, terus yang terjadi seperti pemalingan namanya bunda? Tauran. Ya sejenis itulah bunda, tawuran. Jadi masyarakat banyak yang resah dan bimbang. Ada yang pulang ke daerahnya masing-masing, sementara waktu dan anaknya juga ikut dengan orang tuanya. Dengan keadaan tersebut jelas berpengaruh pada kegiatan belajar mengajar atau pendidikan, yaitu pada kehadiran anak. Keadaan desa belum kondusif, masalah datang lagi menimpa saya. Waktu itu ada wali atau neneknya yang sering mengantarkan dan menunggui, tidak terima karena salah paham. Nenek menuntut saya untuk tidak mengajar lagi atau cucunya yang keluar. Waktu itu saya ngedon dan saya berpikir saya tidak mungkin melanjutkan untuk mengajar atau menjadi guru. Boleh dibilang saya putus asa. Tapi kepala sekolah bilang, kamu jangan berhenti, nanti kita cari jalan keluarnya. Dengan waktu 1 bulan dan diskusi hingga berkali-kali, waktu itu akhirnya masalah dapat diatasi bunda dengan meminta maaf dan mengakui kesalahan. Walaupun kesalahan kalau saya bilang itu belum tentu itu hanya kata-kata, mungkin karena saking awamnya saya hanya berusaha menjelaskan bahwa waktu itu tuh saya mengatakan anaknya ya boleh dibilang intinya masih manja kayak gitu, tapi penerimaan neneknya itu berbeda. Dengan kata lain, intinya dia salah menerima ya bunda ya, sehingga menjadi sesuatu yang serius dan fatal. Ini seperti itu. Saya ingat-ingat jangan sampai kedepannya terjadi atau terulang lagi. Di tahun ketiga mengajar bunda, ujian datang lagi secara terang-terangan ya, ada seseorang itu yang terpandang dan diperhitungkan keberadaannya di desa Bumakmur. Dia bilang, kamu jangan ngoyo-ngoyo, kamu jangan terlalu berharap untuk untuk mendapat tunjangan guru terpencil atau bucil seperti guru SD. Tak cukup sampai di situ, dia sambil nunjuk muka saya, kamu jangan bermimpi menjadi PNS. Sesaat saya terdiam, saya kaget. Badan saya seperti tak ada lagi tulang. Rasanya kaki tak bisa lagi melangkah, mulut seperti terkunci, tak bisa berkata apa-apa. Dunia gelap rasanya. Setelah saya bisa menguasai diri saya sendiri, sambil terbata-bata menahan tangis, saya menjawab, saya sadar karena saya hanya lulusan SMP, mana mungkin mendapat tunjangan atau bucil, apalagi menjadi PNS. Bermimpi pun saya tidak. Dia bilang lagi, syukurlah kalau kamu menyadari dan tahu diri. Sampai sekarang kata-kata itu selalu terngiang-ngiang di telinga saya. Sakit memang, namun saya selalu berusaha untuk tetap tegar. Alangkah rendah dan hinanya
lulusan SMP, hanya dipandang sebelah mata. Apa yang saya takutkan terjadi, saya tidak bisa apa-apa, hanya bisa pasrah dan berdoa. Apabila hidup saya bermanfaat dengan menjadi guru TK, kuatkan dan sabarkan ya Allah. Dan apa yang tidak mungkin menurut saya, mudah-mudahan menjadi mungkin, karena tidak ada yang mustahil apabila Allah sudah berkehendak. Selang beberapa tahun udah ada kabar dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musyawarah Awas yang disampaikan oleh kepala sekolah bahwa guru yang sudah mempunyai NOPTK akan diusulkan untuk mendapatkan tunjangan khusus atau gucil. Alhamdulillah, kalau kita sabar dan pasrah serta menerima dengan lapang dada, mau manis ataupun pahit, apapun yang terjadi atas izin Allah, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tidak mungkin mendapat gucil atau tunsus kalau sekarang, akhirnya saya menerimanya untuk yang pertama kali sebagai kado atas kelahiran anak ketiga. Selama bekerja menjadi guru, saya tidak selalu mengajar Bunda. Terkadang kepala sekolah menugaskan saya di admin, dan hampir 4 tahun berturut-turut pada tahun 2017 ada informasi dari kementerian tentang lembaga TK berdedikasi. Ada yang ada di daerah 3T, siapa yang mau ikut, tapi waktu itu tidak ada satupun guru yang bersedia ikut lomba dengan alasan masing-masing. Akhirnya kepala sekolah menunjuk saya untuk ikut lomba. Awalnya saya ragu dan menolak dengan alasan sudah lama saya nggak ngajar, jadi banyak yang lupa, dan saya tidak bisa membuat karya tulis yang menjadi syarat utama. Kepala sekolah meyakinkan sama saya bahwa tidak harus menjadi juara, yang penting berusaha dan pengalaman yang lebih berharga. Karena tidak dituntut menjadi juara, Bunda, saya pertimbangkan dan saya menerimanya untuk ikut lomba. Dan beliau bersedia dengan permintaan saya untuk membuatkan karya tulisnya. Tiba adalah waktunya, saya berangkat ke Jakarta dengan naik pesawat. Baru pertama kali, Bunda. Sebelumnya kami ke kantor bupati terlebih dahulu dengan didampingi oleh orang dinas. Walaupun tidak menjadi juara, tetapi saya sangat senang karena banyak pengalaman. Yang pertama bisa ikut upacara 17 Agustus di Istana Negara. Tidak semua peserta bisa upacara di istana, hanya 2 orang saja, yaitu 1 orang dari guru dan 1 orang dari kepala sekolah yang sengaja diundang oleh panitia kepresidenan. Yang kedua, bisa tidur di hotel bintang 5. Yang ketiga, jalan-jalan ke TNI, dan banyak lagi pengalaman yang susah dilupakan. Nah, waktu itu Bunda, ujian datang lagi. Ujiannya datangnya dari dalam keluarga. Di kehidupan kita tak akan pernah tahu apa yang akan terjadi. Ada pepatah mengatakan untung tak dapat diraih dan malam tidak dapat ditolak. Ini berlaku kepada semua orang termasuk saya. Ya, ujian datang lagi untuk saya di akhir tahun 2018 sampai sekarang. Datangnya dari keluarga, yaitu suami menderita penyakit kulit di tangan dan kaki yang secara bergantian. Tangan sembuh, kaki kambuh. Kaki kambuh, gantian tangan yang kambuh, begitu seterusnya. Sehingga tidak bisa bekerja. Otomatis tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Keuangan keluarga memprihatinkan, apalagi harus bolak-balik ke dokter atau ke puskes. Tidak ada perubahan, boleh dibilang semakin parah Bunda penyakitnya, dan tidak sedikit menghabiskan biaya. Membuat saya bimbang, apakah saya bisa melewati ini semua. Dengan keadaan seperti itu, apakah saya harus berhenti mengajar? Terus kalau saya berhenti, apakah saya sanggup untuk menggantikan posisi suami saya, yaitu pekerjaan sebagai penderes atau memotong karet kalau bahasa orang Bumi Makmur, sementara kondisi badan saya yang tidak memungkinkan untuk kerja berat. Ya, saya menderita penyakit asam lambung parah dan kurang gula yang badan saya sering lemas, dan kalau lemas rasanya tidak sanggup untuk berjalan. Ya, saya bingung dan gelisah pada waktu itu. Bagaimana cara untuk menangani masalah keluarga? Ditambah lagi anak sulung atau anak yang pertama tadi ingin melanjutkan SMA di kota.
menambah beban pikiran saya, membuat saya semakin bingung dengan keadaan ini dan saya harus bagaimana. Ya, harapan memang tidak sia-sia. Di dalam kebingungan pasti ada sebuah harapan. Dan Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas. Semuanya sudah diatur dan diukur sesuai dengan kemampuan hambanya. Alhamdulillah tidak disangka TKA Zahro akan diangkat menjadi TK negeri. Kabar baik tersebut adalah dari Dinas Pendidikan Musirawas yang disetujui oleh kepala sekolah. Asalkan tidak ada satu guru pun yang pindah ataupun diganti. Dan tentu dari dinas pun memberikan syarat untuk yang tamatan SMA harus kuliah, apalagi yang lulusan SMP Bunda. Tepatnya pada tahun 2021 TKA Zahro resmi berganti nama menjadi TK Negeri Pembina Bumi Makmur. Otomatis gurunya pun diperhatikan Bunda dari segi honor, gurunya diangkat menjadi TKS atau tenaga kerja sukarela pemerintah daerah Kabupaten Musirawas. Honor yang didapatkan dengan menjadi guru TKS sedikit membantu keuangan keluarga, sehingga saya mengurungkan niat untuk berhenti mengajar. Pada tahun pelajaran 2003 sampai 2024, tugas saya tidak mengajar. Saya ditugaskan kembali menjadi operator selama 1 tahun. Dan tahun pelajaran 2024, sekarang Bunda, 2025, saya mengajar lagi. Alhamdulillah. Pada tahun ini juga saya diberi kesempatan oleh Allah untuk kuliah. Selama ini yang saya impikan, yang kita impikan selama ini ya Bunda ya. Ya walaupun agak pusing karena anak yang pertama juga baru masuk kuliah pada tahun yang sama. Namun saya percaya dan yakin sama Allah, mungkin Allah sudah menyiapkan solusinya. Saya bangga akhirnya lulusan SLTP atau SMP, bisa kuliah dan akan menjadi sarjana. Insya Allah Bunda ya, kita lulus ya Bunda. Kita sama-sama berdoa. Yang selalu dibicarakan banyak orang bahwa menjadi guru menjadi guru itu harus lulusan S1. Ya Bunda. Oke, sebelum kita tutup saya boleh bertanya Bunda? Ya boleh. Saya ingin bertanya, itu untuk pertama kali gaji guru itu dari mana? Oh, itu dianggarkan dari SPP anak. SPP anak. Berapa besarnya sebulan sekali itu berapa? Untuk SPP anak satu orangnya itu 20.000 Bunda. Waktu itu kalau dikalikan dengan 70 anak itu sekitar 1.400.000 ya 1 bulan. Tetapi itu semua tidak bisa langsung untuk menggaji guru semua karena harus membeli cat, membersihkan, terus untuk ya ada sedikitnya untuk mengupah yang kerja. Kan kalau untuk meneri atap kita perempuan tidak bisa ya Bunda ya. Jadi untuk membenahi kursi yang banyak jumlahnya ya dari itu semua. Jadi per bulannya berapa? Kalau per bulannya gajinya 100.000 Bunda untuk pertama kali. Alhamdulillah. Ada teman Bunda? Tidak ada. Kalau tidak ada, baiklah saya akan tutup. Oke, baiklah buat Bunda Siti Sophia yang telah memaparkan karya tulisnya, yang telah kita dengarkan tadi, begitu banyak suka dukanya ternyata menjadi seorang guru di TK desa terpencil yang diawali dengan konflik itu tidak mudah, butuh keberanian dan mental yang kuat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.